Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba membantu menjelaskan tentang kegiatan usaha penggemukan ternak gitu ya, atau usaha budidaya peternakan. Tentunya ini ternak-ternak besar nih, misalnya kambing, sapi gitu ya. Nah itu yang paling penting, karena ternak itu bertumbuh, maka bagaimana kita mencatatkan nilai pertumbuhannya. Kita temanya mencatatkan peningkatan nilai ternak. Yang pertama tentunya dalam mencatat itu adalah aset awalnya. Nah aset ternak. Aset ternak awalnya itu kalau kita beli ya berarti diperoleh dari harga perolehan. Harga perolehan yang kita beli itu kita beli berapa di pasar gitu misalnya ya. Nah itu kita memperoleh harganya berapa. Kemudian juga aset awal kan bisa juga misalnya kita miara sapi atau miara kambing, kemudian kambingnya beranak. Nah itu bagaimana tuh nyatat nilai anaknya tuh. Nah nilai anaknya tentunya kita juga bisa dicatatkan berdasarkan harga pasar waktu itu. Misalnya untuk kambing umur berapa bulan yang waktu sapih itu harganya berapa gitu ya. Nah itu kita aset awal dicatat dari harga perolehannya. Nah kemudian kalau penentuan harga ternak itu, nah ini ya, penentuan harga ternak itu ada dua, yaitu dengan standar pasar ya. Caranya seperti tadi, kita bertanya ke pasar, misalnya kalau kita punya kambing ukuran sekian atau umur sekian, itu harga standar pasar saat itu berapa. Nah seperti itu ya. Ada juga yang menggunakan, yang kedua adalah standar kandang. Nah standar kandang ini bisa ditetapkan untuk apa? Untuk misalnya jenis hewan unggul. Nah kalau jenis hewan unggul kan kita bisa ngatur harganya. Nah ini bibit unggul, ini biasa, ini yang super gitu kan, kita bisa tentukan sendiri. Harganya sesuai harga kandang kita lah gitu ya, patokannya bukan harga pasar. Kalau di pasar mungkin hanya laku 1 juta, tapi karena kita bibit unggul bisa laku 5 juta, nah seperti itu ya. Nah yang kedua adalah harga hobi nih. Nah usaha-usaha tentang harga hobi. Harga hobi itu ya tak ternilai ya, misalnya kayak ayam hias, misalnya kuda hias, kucing, seperti itu ya. Nah itu adalah harga hobi. Harga hobi tentunya standar pasarnya jauh gitu ya. Misalnya harga kucing kalau di pasar 500.000. Karena ini harga hobi, walaupun jenisnya sama, bisa dijual aja 500 juta gitu kan, ada sekarang tuh. Nah seperti itu. Jadi ada yang berdasarkan standar pasar, penilaian harga itu, ada yang berdasarkan standar kandang. Standar kandang bisa dibedakan menjadi jenis unggul, harga hobi, seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana kita mencatatkan nilainya ternak setelah beban-beban pemeliharaan misalnya. Nah itu ada dua. Pertama dicatat setiap bulan misalnya, sesuai perkiraan harga pasar gitu ya. Jadi kita mencatat setelah kita mengeluarkan biaya pemeliharaan berapa, misalnya 1 juta, kan hewan itu akan bertumbuh. Nah setelah dikasih makan 1 juta, dia coba ditanyakan di pasar harganya berapa sekarang gitu misalnya. Mungkin bisa di bawah beban kita bebannya 1 juta, ternyata harganya hanya nambah 800, berarti kita masih rugi kan 200.000. Atau mungkin harganya lebih dari 1 juta, misalnya jadi 2 juta ya, berarti kita untung gitu ya. Nah, nanti kita contohkan di dalam aplikasi. Dicatat setiap bulan atau setiap periode lah, misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Nah, kita kan tentunya nanti beban-bebannya berapa, nah, menghasilkan nilai tumbuh berapa. Nah, nanti kan berarti ada, kalau dia lebih mahal atau nilainya lebih dari beban-beban, kan kita akan mendapatkan laba. Nah, laba itu kan sebagai laba ditahan nanti. Laba yang dicatat di ternaknya, nah, belum bisa dibagikan karena belum terjual, seperti itu ya. Nah ini dicatat berdasarkan periode. Nah misalnya yang kedua ada lagi dicatat saat aset ternak itu terjual. Nah jika aset ternak itu terjual, kita jualnya misalnya dalam waktu 1 tahun atau dalam waktu 2 tahun baru kita jual misalnya, atau 3 bulan gitu ya. Nah itu kan beban selama 3 bulan itu nanti terlihat besar. Nah kita mengeluarkan beban untuk 3 bulan misalnya 5 juta. Masa aset ternak kita tetap aja nilainya. Waktu kita beli misalnya asetnya 1 juta, sudah dikasih makan 5 juta. Di situ dicatat aja 1 juta terus. Nah itu kalau waktu diteliti kan bertanya-tanya nanti auditornya. Ini kita punya ternak cuma sedikit amat, pengeluarannya kok banyak gitu. Nah seperti itu ya. Jadi
semuanya ada sisi mudahnya. Nah, mudahnya gimana untuk dicatat saat aset terjual? Ya kita catat aja semua pengeluarannya. Nah, pengeluaran itu akan tertutup dengan sendirinya jika kita jual ternak kita ini dengan harga jual pasar atau dengan harga yang tinggi, kemudian beban-bebannya tertutup misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita nggak perlu ribet-ribet tanya-tanya ke pasar gitu, atau tanya harga perkiraan gitu ya. Nah, tapi kalau tidak perlu tanya-tanya gini, bisa jadi nilai aset kita kok utuh. Kita dulu belinya 1 juta, dikasih makan beberapa tetap 1 juta saja. Nah, itu kan kurang logis ya. Jadi yang baik adalah bisa dicatat per periode. Nah, jadi nanti kita bisa memperkirakan harga pasarnya. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas praktekan di aplikasinya langsung. Jadi dalam mencatat peningkatan nilai ternak, kita tentu mengacu pada aset awal yang dicatat dari harga perolehan. Nah, harga perolehan ini standarnya apa? Standarnya bisa dengan standar pasar, atau standar jual itu bisa berdasarkan standar kandang. Ada jenis unggul, nah standar harga jenis unggul dan standar harga hobi gitu ya. Jadi ini tentunya akan berbeda dengan harga pasar. Kemudian peningkatan nilai ternaknya dicatatnya bagaimana? Dicatatnya bisa per periode, bisa di akhir penjualan saja. Jadi waktu kita beli 1 juta dijual 15 juta gitu, nanti harga jualnya diubah di 15 juta. Jadi kita punya pendapatan 15 juta, dikurangi beban-beban pemeliharaan dan dikurangi biaya waktu kita beli. Jadi perolehannya ini nanti kita akan laba atau akan rugi. Oke, demikian ya. Nanti kita akan praktekkan di dalam video selanjutnya ke dalam aplikasi kita, aplikasi Aku BUMDes. Salam BUMDes sukses.